Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ini saya manggilnya bapak-bapak ya enggak ya, ibu-ibu ya enggak, ini mas-mas berarti ya. Ini dipanggilnya apa ya, teman-teman gitu ya. Ya teman-teman semuanya, mbak-mbak dan mas-mas yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini, dan kumpulnya kita di tempat ini tentunya adalah dalam rangka apa? Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan ini kita adakan itu sebagai bentuk rasa gembira kita akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam sebuah buku yang berjudul Cahaya, yang ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, itu diceritakan sebuah dialog antara Nabiullah Daud dan siapa? Allah. Ada dialog antara Allah dan Nabi Daud. Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, nikmat apa yang engkau berikan yang paling kecil yang kau berikan kepada kami?" Maka Allah itu menjawab, "Nikmat yang paling kecil yang aku berikan kepada kalian itu adalah nikmat oksigen yang kalian hirup hingga detik ini." Coba bayangkan, oksigen yang kita hirup sampai detik ini dikatakan sebagai nikmat yang paling kecil. Bayangkan kemarin saat corona meningkatnya, orang-orang pada bingung nyari tabung oksigen ya. 1 jam habis itu sudah 5 jutaan. Ini 24 jam gratis dari Allah, oksigen kita hirup sampai detik ini, itu dikatakan oleh Allah sebagai nikmat yang paling kecil. Nanya lagi Nabi Daud, "Ya Rabb, kalau misalkan nikmat yang paling besar itu apa?" Maka Allah itu mengatakan, "Kalau nikmat yang paling besar yang aku berikan kepada kalian adalah diciptakan Nabi besar siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Makanya tak heran dalam hadis qudsi itu dikatakan, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak." Seandainya tidak ada engkau Muhammad, seandainya tidak ada engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diciptakan karena siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah sewajarnya, seharusnya bagi kita umatnya tunjukkan rasa gembira kita. Salah satunya dengan apa? Bersolawat bersama. Ya, tadi enak kalau melihat anak-anak muda itu bersolawat, masya Allah adem rasanya. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu dikatakan, "Man shalla 'alan nabi", siapa bersolawat kepada Nabi, wa rafa'a sautahu, mengangkat suaranya, dikeraskan ketika bersolawat, wajabat lahul jannah, maka dipastikan masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Coba buktikan sekarang, semangatnya diangkat ya. Kalau solawatnya tadi sama masnya tadi, enak suaranya. Sekarang solawatnya sama saya. Meskipun agak nggak enak, ya nggak apa-apa diikuti. Bisa diikuti? Pakai gini, timban jarinya. Ini timban jari apa tim hadra? Banjari ya. Mbak-mbaknya siap untuk bersolawat? Yang keras lah. Siap untuk bersolawat? Oh gitu. Oke, sudah siap? Nek nggak enak kalau dibandingkan sama masnya, ya dimaafkan ya. Karena saya bukan vokalis ya, bukan vokal ya. Ini enak tadi saya dengarkan itu enak. Oke, ayo kita coba bersolawat sebagai bentuk rasa gembira kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala ma
والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Coba semuanya. Sholli wa sallim daiman ahlamada. Sholli wa sallim daiman ahlamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai abang yang tampan, cintamu harus jantan. Jangan banyak gombalan, tapi cuma dianggap teman. Sakitnya tak tertahan, setia nunggu lamaran. Baru jadi gebetan, malah apes ditikung teman. Salawat. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca sholawat. Karena berkah sholawat, jodohmu bisa mendekat. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat. Galau gak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman. Sholli iman ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Hidup di akhir zaman, banyak cinta dibuat mainan. Cewek diajak jalan, tapi cuma dianggap teman. Sopo iku? Jangan sok kegantengan, suka ngajak cewek jalan. Mending nikah cepetan, biar tidur gak sendirian. Sholli daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Akang yang belum laku, jangan banyak cemburu. Modus gak kenal waktu, padahal ditolak mulu. Coba hubungi mantan. Sopo sing pernah ngubungi mantan?
pengen ngajak balikan. Sing ketawa ini pengalaman ini kayaknya ya. Sakitnya tak tertahan, mantannya udah nikah duluan. Sholli wa sallim daiman. Sholli wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan. Yang biasa chatting siapa? Oh, Masya Allah. Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Ono wong ya? Angkat tangan. Mas Abid, Masya Allah. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Ayo, yang biasa selfie terus diedit baru diupload. Repot kalau kayak gini. Kalau gak mau malu, mending aja ta'arufan dulu. Salawat Makti wa salim dah. Ala Sayyidina Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan rizkinya lancar. Konon katanya, mbak-mbak dan mas-mas, kalau pengen rizkinya lancar, terutama ini calon-calon imam, calon-calon suami, didengarkan baik-baik. Ada tips dan trik nanti kalau sudah punya istri. Kalau ingin rizkinya lancar itu, cari rizki berdasarkan cara tidur istrinya. Ya, jadi kalau mau berangkat cari rizki itu, istrinya dilihat, oh tidurnya gayanya gini, gaya kelabang misalkan, ya. Tapi nggak ono, sing tidur gaya kelabang itu nggak ada. Terus gimana Ustadz? Gini ceritanya. Kalau misalkan kamu pengen berangkat kerja nanti, ya, ini persiapan untuk nanti. Ternyata istrinya itu tidur menghadap ke arah barat, maka cari rizki itu ke arah yang berlawanan. Tolong nanti diingatkan ya calon ibu-ibu semuanya. Berarti nyarinya kalau istri menghadap ke barat, cari ke arah timur, cari yang berlawanan. Sebaliknya, kalau istrimu nanti tidurnya menghadap ke timur, cari yang berlawanan. Rizkinya berarti cari ke arah barat. Mbak-mbak diingatkan nanti calon suaminya. Ustadz, bagaimana kalau istrinya tidurnya tengkurap? Nah, repot ini. Kalau tengkurap, gak usah khawatir. Carinya ke arah utara dan selatan. Utara sana. Utara dan selatan. Oh, iya. Kalau telentang Ustadz, gimana? Nah, kalau telentang, kamu nggak usah kemana-mana, karena rizki ada di depan mata. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini ngomong apa ya? Nah, jadi kita ngumpul di tempat ini sebagai apa? Bentuk gembira kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita diperintahkan untuk menyambut dengan sukacita, menyambut dengan senang gembira akan kelahiran Nabi. Dan ini disebutkan di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka sambutlah dengan sukacita. Nah, para ulama itu mengatakan kata rahmat di sini
Rahmat di sini itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita diperintahkan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita, dengan senang gembira. Kalau Abu Lahab, tahu Abu Lahab, Mbak? Abu Lahab ini pamannya Nabi tapi menjadi musuh terbesar Nabi. Abu Lahab ini ketika mendengar kabar lahirnya Nabi Muhammad, kebetulan punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah mendengar kabar kalau ponaannya dari Abu Lahab, yaitu Nabi Muhammad lahir, dikabarkan, wahai Abu Lahab, ponaanmu yang bernama Muhammad sudah lahir. Abu Lahab senang. Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi. Sebagai bentuk senangnya, Suwaibah yang merupakan budak, kamu saya bebaskan sebagai budak. Dibebaskan budak ini. Saking senangnya akan kelahiran Nabi. Padahal Abu Lahab ini sudah jelas masuk neraka, itu sudah jelas, karena ada dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Tapi apa? Karena berkah senangnya akan kelahiran Nabi, setiap hari Senin Abu Lahab itu ternyata mendapatkan keringanan siksa. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, jelas-jelas sudah masuk neraka. Bagaimana dengan kita umat Islam, ya, beriman dan lain sebagainya, menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tentu akan lebih pantas nanti berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga. Mudah-mudahan kita nanti kumpul di surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ngumpulnya kita nanti di sini, ya, bisa saling memberi syafaat. Ya, nanti ketika masuk surga, Mas Abid misalnya masuk surga, nyari Mas Dani ketua panitianya. Mana Dani ini, ya, kok nggak ada? Akhirnya tanya ke malaikat, wahai malaikat, mana teman saya yang ngadakan acara sholawatan di Masjid Uinsa itu? Kok nggak ada? Oh, itu di neraka ternyata. Saya nggak akan masuk surga sebelum Dani, teman majelis saya itu masuk surga. Diangkat berkah apa? Punya teman yang baik. Nah, Dani yang sudah masuk, Mas Dani masuk di surga karena sudah diangkat sama Mas Abid. Nyari, loh Ustadz Anwar Musaddad yang saya undang ini kok nggak kelihatan? Jangan-jangan di neraka. Dicari di neraka nggak ono, ternyata ustadznya sudah ada di surga Firdaus paling tinggi. Nah itu ya, itu jangan iri kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya kumpul. Amin ya rabbal alamin. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya dengan cara apa? Misalkan adakan peringatan Maulid Nabi. Jangan sampai kayak iblis, karena diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dikatakan anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Iblis itu berteriak sekencang-kencangnya, nangis, gak suka karena 4 hal. Yang pertama adalah hina lu'ina, ketika iblis itu dilaknat. Iblis itu dulu 80.000 tahun ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Bahkan di surga itu gak ada sejengkal pun yang tidak pernah dibuat sujud oleh iblis. Semuanya pernah dibuat sujud. Cuma gara-gara 1 kali enggak sujud, ketika diperintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, semua malaikat penduduk langit sujud ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Iblis enggak mau, cuma enggak mau sekali sujud, langsung dilaknat oleh Allah. Nah ketika dilaknat, berteriak iblis itu sekencang-kencangnya, nangis, enggak suka. Yang kedua, hina uhbita, tidak hanya dilaknat, diusir oleh Allah iblis itu. Nah yang ketiga, hina unzilatil Fatihah, ketika surat Al-Fatihah turun, iblis juga enggak suka. Yang keempat, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika maulid Nabi. Nah ini, ketika maulid Nabi, ketika kelahiran Nabi, iblis itu berteriak sekencang-kencangnya, enggak suka, nangis iblis itu. Makanya kalau misalkan ada kelompok, ya, tiba-tiba enggak suka kepada orang yang mengadakan maulid Nabi, maka jangan-jangan dia itu keturunan iblis. Ya, tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan yang hadir di tempat ini semuanya sehat, yang semangat. Ini sudah mulai melemah baterainya. Saya doakan sehat. Tak kasih tips dan trik. Mas-mas, kalau pengen sehat, ya, nanti
Kalau nikah cari istri dokter, rumusnya gitu. Kenapa? Nanti akan dicek kesehatannya ya. Kalau pengen pinter berarti cari istri guru. Kalau pengen gemuk, istri koki. Kalau ingin mati, istri tetangga kamu cari. Insya Allah mati kamu dikejar sama suaminya ya. Wes nggak usah ditulis yang terakhir ini ya, bahaya itu ya. Itu hanya orang-orang yang sudah profesional ya, setingkat ustadznya ngono profesional ini sudah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya ketika ada misalkan kelompok yang tiba-tiba nggak suka dengan acara maulid, ya sudah, kita nggak usah bales mencaci maki, mereka mencaci maki kita bid'ah dan lain sebagainya. Kita sebagai santri ya, apalagi hari santri ya kemarin, sebagai santri yang ngerti nggak usah dibales. Ibaratnya kalau ada anjing menggonggong, misalkan kita ikut menggonggong, berarti kita juga, kalau bisa balesnya itu dengan yang baik. Misalkan ada orang melempar cacian, makian kepada kita, jangan balas lemparan cacian dari orang lain itu dengan lemparan cacian juga, tapi lempar dengan lemparan bunga. Faham? Tapi jangan lupa disertai dengan potnya, biar tambah mantap gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, makanya kita harus semangat ketika diundang untuk sholawatan. Ya kita tirulah Kiai Maimun Zubair ketika diundang oleh Habib Munzir Al-Musawwab, diundang ke acara majlis Rasulullah, diundang untuk hadir sholawatan. Maka apa yang dikatakan oleh Kiai Maimun Zubair? Ini adalah undangan dari Rasulullah, ini adalah undangan dari Rasulullah. Jadi kalau ada yang ngajak undangan sholawatan, itu secara tidak langsung Rasulullah mengundang kita. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Coba kita sholawatnya masih semangat apa enggak ini? Coba ya, masih semangat? Coba, ini masih bisa ngiringi? Sholawatnya beda ya, tak apa-apa. Coba monggo bersama-sama. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sholawat semuanya. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Sholawat. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia akhirat. Sholawat. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibil khalqi kulli. Tangannya diangkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI harga mati. Maulaya salli ala
ala sayyidina Muhammad. Ini kan temanya Maulid Nabi, harus perbanyak sholawat ya. Karena yang paling dekat dengan Nabi Muhammad yang paling banyak sholawatnya. Bahkan kalau tadi kita ngerti apa yang dibaca, fahtazalau sultarabahu wastibashara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan seterusnya, itu kan Maulid Diba. Di situ disebutkan semuanya tentang keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan, maka awan itu menaungi. Ini salah satu mukjizat Nabi. Ketika Nabi jalan kemana saja, awan itu menaungi. Beda kalau dengan kita. Kalau misalkan Mas Abid tiba-tiba jalan, terus awan ngikuti, itu bukan menaungi. Namanya apa? Mau hujan, jemurannya segera diangkat Mas Abid. Ya, kalau misalkan ada awan ngikuti Mas Abid. Begitu juga kalau Nabi berjalan, pohon-pohon yang ada di samping kanan kirinya itu menunduk semuanya, menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah, nyapa semuanya. Ya beda kalau kita tiba-tiba jalan, ya Mas ya, jalan tiba-tiba pohon kok nunduk, iki nyapa, bukan itu, tapi mau roboh, segera lari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan misalkan ya, jejaknya Nabi itu diciumi oleh binatang-binatang kecil, kelabang, kalajengking, lipan, semuanya ngikuti jejaknya itu diciumi. Untuk apa? Bertabarruk, mencari berkah dari bekasnya Nabi Muhammad SAW. Beda kalau misalkan kita tiba-tiba jalan, terus tiba-tiba di belakang ada ular, kalajengking, ya, kelabang, lipan ngikuti. Itu bukan mencari berkah, tapi apa? Mau gigit, segera pergi kalau misalkan seperti itu. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Intinya ini sampai jam berapa Mas Abid? Ini sudah 30 menit kayaknya ya. Hah? Setengah 10, kok lama ya? Repot ini Mas Abid ini. Ojo lama-lama ya. Ya, intinya adalah ya, kita ini harus bangga menjadi apa? Menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nanti yang pertama kali akan masuk surga itu adalah siapa? Umatnya Nabi. Umat-umat yang terdahulu nggak bisa, ya, karena nanti yang pegang kuncinya surga itu Nabi Muhammad. Ya, jadi harus bangga, tunjukkan rasa cinta kita. Dengan cara apa? Seperti dalam hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka nanti dia akan di surga bersamaku. Hidupkan sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Ya, jangan lupa untuk laki-laki kalau sholat berjamaah, sholatnya di mana? Di masjid. Ya, jangan sampai laki-laki nggak ada uzur malah sholatnya di rumah. Juga mulai perbaiki, apalagi kita ini sebagai santri ya, perbaiki sholat kita. Karena apa? Sekarang ini cuma dikit-dikit beda cara sholat saja, beda cara sholat itu sudah langsung dikatakan ini tidak sesuai sunnah. Coba misalkan contohnya, mbak-mbak, halo, dijawab mbak, halo. Pernah nggak ketika tasyahud melihat orang yang gerak-gerakkan jarinya? Pernah? Saya tanya, mbak-mbak, kalau misalkan sholat tasyahudnya diem atau gerak-gerak jarinya? Diem. Kalau emasnya diem. Ini gak ada orang dah, kok gak ada yang jawab. Saya tak tanya ulang, mas, kalau tasyahud tangannya gerak atau diem? Saya tanya, kalau misalkan ini mayoritas di sini mengatakan diem, apakah lantas yang digerak-gerakkan salah? Boten, iya kan? Tidak, 4 mazhab beda. Bedanya apa? Coba contohnya, kalau mazhab Hanafi tasyahudnya itu beda dengan kita. Ketika masuk lafaz asyhadu alla ilaha illallah, saat huruf la baru diangkat. Asyhadu alla ilaha il ditutup. Habis itu sampai fil alamina innaka hamidum majid enggak pakai isyarat. Itu mazhab Hanafi. Ada lagi mazhab Hambali, setiap ada lafaz Allah digerakkan ininya.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Gerak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setiap ada lafaz Allah, gerak. Ada lagi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kapan kita berisyarat? Halo? Mazhab Syafi'i itu kapan? Ketika nunjuk tangan itu. Mbak, kapan? Ketika illallah. Asyhadu an la ilaha ill. Ketika yang awalnya pandangan ke tempat sujud berubah pandangannya. Kemana? Ke sebelahnya Ustaz. Bukan. Ke telunjuknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk sendiri, bukan telunjuknya orang. Illallah. Bukan, tapi telunjuk sendiri. Itu mazhab Syafi'i. Ada lagi yang digerak-gerakkan dari awal sampai akhir, yaminan wa shimalan. Tapi geraknya kanan kiri. Ini mazhab Maliki. At-tahiyatul mubarakat. Ini bukan cari sinyal, ya, tapi memang gayanya seperti ini. Sampai selesai, Ustaz. Tapi saya kok sering ngelihatnya atas bawah, betul? Nah, kalau yang atas bawah Syekh Nasruddin Al-Albani yang biasanya teman-teman Salafi. Ada yang nggak pernah ngaji bingung, iki sing bener, iki kanan kiri atau atas bawah, diputer. At-tahiyatul mubarak. Untungnya cuma diputer, nggak pakai dijilat kemudian dicelupin. Nah, kalau jadi itu apa jadinya? Oreo. Diputer. Tapi intinya dari 4 pendapat ini semuanya betul. Yang salah itu kalau bukan. Kalau dibalik, at-tahiyatul mubarak. Ini nantang malaikat. Kalau ada yang tasyahudnya seperti itu, ya. Nah, kita sebagai santri harus ngaji seperti itu. Jangan sampai ngaji cuma satu pemahaman, akhirnya melihat orang yang berbeda kita malah menyalahkan, ya. Anggap saja perbedaan itu adalah indah. Ibaratnya pelangi indah itu karena apa? Berbeda. Coba misalkan pelangi warnanya hitam semuanya, kan nggak keren ya. Merah, kuning, hijau. Apa warnanya pelangi itu? Merah, kuning, hijau apa biru? Kalau saya nggak ada hijau masalahnya, semuanya biru. Karena saya orang Pamekasan, Madura itu nggak kenal hijau. Ada yang dari Pamekasan di sini? Ada yang dari Madura? Nggak ada. Oh itu ada. Iya tak bener. Dari Madura mana Mbak? Hah? Bangkalan. Oh Bangkalan. Saya Pamekasan. Nggak ada hijau. Kalau Mbak yang di belakang itu ada hijau tak Mbak? Ada tak hijau? Oh nggak ada itu ya. Biru semuanya. Jadi adanya perbedaan itu yang menyebabkan indah. Bahkan dengan adanya perbedaan ini kita bisa ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu, akhirnya kawin, lahir kita. Coba misalkan dulu Allah itu tidak menciptakan Adam dan Hawa, ya. Misalkan yang diciptakan oleh Allah Adam dan Abid, loh kan ya. Coba kira-kira ada kita apa enggak? Nggak ada. Makanya dengan adanya perbedaan itu, maka bisa menjadi indah. Bahkan kita ini bisa ada. Oke, bisa dipahami? Wes, mudah-mudahan manfaat. Ini sudah jam 21.11 ya. Wes kelihatan ngantuk semuanya. Halo, sudah ngantuk? Dereng sih, Ustadz sing ngantuk. Ustadz sing ngantuk. Ya biasanya saya sholawatan nggak cuma sampai jam 21. Sampai jam berapa? Mbak Rina? Sampai jam berapa kalau saya sholawatan? Sampai jam 10 ya. Lama nggak hadir, lupa. Ya. Sampai jam 10, jam 11 sholawatan. Tapi sekarang kok capek gitu ya. Soalnya dari tadi malam, dari kemarin keluar terus Mas Abid. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang di sini semuanya sehat semuanya, istiqomah semuanya. Oke, terakhir pertanyaan. Kalau berbicara istiqomah, saya mau tanya, antara laki-laki dan perempuan yang istiqomah kira-kira yang mana? Ini laki-laki, yang ini? Enggak, jujur saya tanya ke yang laki-laki dulu. Mas, jawab yang jujur. Antara laki-laki dan perempuan yang istiqomah yang mana? Bagus.
Mbak, tolong dijawab yang jujur. Antara laki-laki dan perempuan, yang istiqomah yang mana? Perempuan. Tanya ke Mas Abid. Mas Abid, menurut Mas Abid, antara laki-laki dan perempuan, yang istiqomah yang mana, Mas Abid? Kok gak semangat, kayak belum minum jamu ya? Ini ya, ada minumnya. Ini apa ini? Sprite atau air putih? Kok ada busanya? Saya pernah ngisi di Surabaya, dikasih cap kaki 3. Dikira ustadznya itu sedang panas dalam, dikasih cap kaki 3. Pernah juga di Sidoarjo dikasih Pocari Sweat, dikira ustadznya kekurangan ion. Alhamdulillah di sini saya dikasih air putih, dikira dukun sembur. Masya Allah, gak apa-apa. Memang tiap tempat itu beda ya, adat kebiasaannya. Bahkan ada yang gak dikasih sama sekali, gak masalah kalau ustadznya. Oke, kembali lagi ke istiqomah sebelum saya akhiri. Menurut survei, dan yang kalah ini ya harus terima ya, ternyata antara laki-laki dan perempuan yang istiqomah itu adalah kira repot ini. Ternyata adalah laki-laki. Beneran, buktinya apa? Kita lihat bagaimana dari laki-laki dan perempuan mencari jodoh. Kalau perempuan, ketika mencari jodoh, ada perempuan, ada wanita usia 20 tahun, yang dicari jodoh itu yang ganteng biasanya. Kalau sudah mulai agak menua, 30 tahun, yang dicari yang sudah mapan. Berubah. Kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, yang dicari yang setia. Intinya apa? Nyari jodohnya itu berubah. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, ada laki-laki usia 20 tahun, yang dicari gadis muda yang cantik. Usianya 30 tahun, yang dicari gadis muda yang usianya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mau mate, yang dicari gadis muda yang istiqomah. Nah, ya kan? Akhirnya disimpulkan antara laki-laki dan perempuan yang istiqomah. Wes, gak usah lama-lama, sudah malam. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.